welcome to Teen Online Service. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ya, kita boleh bertepuk tangan di atas kepala kita semuanya. One, two, three, go. Hidupku tanpamu, kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini, semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Ku bayangkan hidupku tanpamu, ya Tuhan. Kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini, semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Semuanya bolehkan teriakan wuhu. Sekali lagi angkat tangan wuhu. Yes. Semua yuk. Katakanlah sungguh-sungguh. Yes, Jesus. Ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab siapa? Tangan Tuhan. Yes, Jesus. Yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahanmu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Yes Tuhan, sebab karena Engkau Yesus yang menopangku sampai saat ini. Yes, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami sampai saat ini itu karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Halo semua, welcome to AOC Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang buat kalian yang udah tuningin di AOC Teens Online Service. Welcome. Jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan atau mendengarkan bahasa asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kalian semua.
Yang pertama adalah Teen Online Service, bisa kita akses di YouTube AOC setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi Teen Online Service bisa diakses di YouTube AOC setiap Minggu pukul 7 pagi. Yang kedua adalah buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan satu lagi, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang telah ditentukan dalam Komsel kalian. Jadi jangan lupa ajak kawan kerabat untuk join bersama dalam Komsel. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan dan kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Well, hello Teens Online Service. It is so great to be here. Dan senang banget kita bisa connect lewat media yang seperti ini. I haven't seen you guys for a long time. Tapi ketahuilah bahwa you guys are missed like very deeply. We really miss you and we've been praying for you. We've been thinking about you guys a lot. Dan hoping you guys are doing very well in this online thing dan harus sekolah online, everything online. Hang in there, alright? So, this month kita membahas tentang relationship. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menarik dari teman-teman yang kita bakalan bahas bareng-bareng, oke? So, today we're gonna talk about gini, kapan kita boleh mulai pacaran? Ya kan? Tapi gini, next week is gonna be juicy. Oke, next week kita membahas tentang pacaran beda agama itu boleh apa nggak sih? Hayo lo, tapi kan dia baik, tapi gimana agama memisahkan, ya aku mati aja. Ya ngapain juga kita mati, cari yang lain dong, ya nggak? So, we're gonna talk about that next week. It's gonna be so fun, you should tune in. But today, it's gonna be very good too, karena kita bahas kapan sih kita tuh boleh mulai pacaran. Ya kan, karena di umur-umur sekarang, well everybody is doing it, right? Semua orang lagi pacaran, semua teman-teman kita juga lagi pacaran, kayak but my parents say no, ya kan, orang tua kita bilang katanya nggak boleh. Terus nih harusnya boleh apa enggak sih gitu. Nah kita harus paham dulu pacaran tuh apa sih, gengs gitu. Apa sih pacaran? Nah di Alkitab itu nggak pernah digunakan kata-kata berpacaran atau dating. Tapi yang Alkitab bahas adalah ini, perhatiin sama-sama. Yang Alkitab bahas adalah ini, pertunangan. That means it's a strong commitment getting ready to get married. Oke, jadi komitmen yang kuat lagi bersiap untuk mau menikah, ke arah pernikahan. Nah sehingga kalau kita lihat dari konteks Alkitab, ini yang kita ajarkan di Alpha Omega Church bahwa pacaran itu tentang pernikahan, pernikahan itu tentang berpacaran. Oke, in English we usually say dating is about marriage and marriage is about dating. Oke, pacaran itu tentang pernikahan, pernikahan itu tentang berpacaran. Nah sehingga kalau ditanya, kapan sih aku boleh mulai pacaran? Jawabannya adalah waktu kamu udah siap menikah, waktu kamu udah siap untuk stay with this one person for your whole life. But not only that, okay, pay for their bills, wash the dishes every day, korok-korok setiap hari, terus kadang dia mau cuci baju, terus kadang dia suka tinggalin semua barang ada di rumah, kayak it's work and responsibility. Yes, there are beautiful aspects to it, ya kan, kamu akan kayak bareng-bareng terus dan lain sebagainya. Sehingga kapan kita boleh berpacaran? Waktu kita emang sudah siap mau menikah. Nah, ada beberapa argumen nih, ya kan. Yang pertama tuh bilang gini, kan pacaran tuh kan kita supaya kenal, kan proses mengenal, ya kan. Ya kalau misalnya kita belum tahu ya kita kan pacaran dulu gitu supaya kita kenal. But you know what? Kita bisa loh kenal tanpa harus pacaran. Karena tau nggak? Kalau sudah pacaran, hatinya udah kena lah, nanti posesif lah, nanti terus baper lah, nanti dia bete lah, and then you have to handle all that. Gimana caranya kita bisa mengenal dengan objektif, ya kan, kalau akhirnya semua perasaan itu jadi bumbu. Kayak gitu. Nah sehingga kalau pacaran itu tentang pernikahan dan pernikahan itu tentang berpacaran, maka kita nggak perlu harus selalu kayak have a status untuk harus pokoknya pacaran gitu untuk kita mengenal seseorang. Malah perhatiin, oke, everybody look at your gadgets, oke, semua mata lihat ke gadget kamu. Malah kamu harus benar-benar kenal dia sebelum kamu pacaran. Malah kamu harus tahu keluarganya seperti apa, backgroundnya seperti apa, and then get this.
Apa sih tujuan hidupnya? Apa sih visi terbesarnya? Apa sih ketakutannya? Apa sih yang jadi mungkin misi kehidupannya? You guys are thinking, wah coba kayak that's so not fun. Those are heavy questions. Exactly. Mungkin teman-teman mikir, aku tuh masih kecil coba, aku tuh belum mikir gitu loh ke arah sini. Exactly, right? Kadang-kadang itu hal yang terlalu jauh. We thought it's all just fun and giggles and kisses and romantic dinners and rings and whatever. Tapi nggak semuanya kayak gitu loh teman-teman. You know, so ada banyak hal yang harus kita kenali, kita perlu tahu tujuan hidupnya. Kita sendiri aja belum tentu tahu tujuan hidup kita apa, ya nggak? So, kita bisa bilang bahwa kamu bisa kenalan nggak tanpa harus berpacaran. Sampai akhirnya kamu no pressure, kamu nggak terkaburkan dengan all your feelings and all that. Sehingga at the end, waktu kalian beneran menikah, you can say bahwa kayak, wow, this girl or this guy is so great, ya kan? Nah, terus juga gini, kenapa sih waktu orang tuh setelah menikah banyak yang kaget, dia dulu nggak kayak gitu, ini dulu nggak gini, ini dulu nggak gitu. Karena tau nggak, waktu proses pengenalan itu, ya kan, berpacaran yang harusnya udah, sebelum pacaran udah kenal dan lain sebagainya, tapi ternyata belum terlalu mengenal. Karena belum terlalu mengenal, akhirnya it comes as a shock. Kita jadi kaget, terus karena juga kaget, akhirnya banyak berantem, banyak argumen dan lain sebagainya. Ya kan, karena waktu kenalan udah nggak objektif, kena perasaan lah, kena nafsu lah, pengen gini lah, pengen gitulah. And then another question adalah gini, tapi all my friends are doing it, right? All my friends are dating, semua temanku ada tuh pada pacaran semua. Well, kita di AOC percaya bahwa just because something is popular doesn't always mean that is true, right? Hanya karena sesuatu tuh sering diomongin, sering dilakuin, mungkin banyak orang yang melakukan, belum tentu itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya kita percaya adalah pribadi Yesus. That's why we go look at the Bible. Okay, so kita bisa berkawan dengan sehat, and then kamu bisa tanya advice from your parents. Coba, are you kidding? Aku gak akan cerita ya sama my parents tentang pacaran. That means you're not ready yet. Okay, so you can ask advice from your parents, dari mentor rohani kita, dari temen, bukan hanya temen yang I'm with you all the way, kamu masuk jurang pun I support you. Bukan yang hanya gitu, tapi temen yang berani mengkoreksi kita waktu kita salah. Nah, yang kedua adalah gini, just because we're waiting, okay, hanya karena kita ini lagi menunggu saatnya. Oke, kalau misalnya kamu bilang gitu ya coba, aduh kayak sound so complicated, ya udahlah kayak males ya kan. Terus misalnya kayak ya udahlah aku nunggu sekarang nih, berarti kan untuk pacaran. Terus gimana dong? Do I just sit around and wait? No, karena gini, kehidupan kita tuh bukan hanya sekedar tentang getting married. You know, getting married is not the final destination. It's the start of, well, something beyond your imagination. Oke? Nah, sehingga gini, waktu kita lagi nunggu saatnya yang tepat, yang pas buat kita, atau when we're ready untuk kita date dan lain sebagainya, yang bisa kita lakukan adalah gini, work on yourself. Ya kan, improve diri kita sendiri. Terus orang banyak bilang gini, be the one that your future spouse is looking for. Jadilah orang yang akan dicari oleh your future spouse, suami atau istri kamu nantinya suatu hari. And in these years, di tahun-tahun usia-usia kita yang masih muda ini, ya kan segini-segini, ini yang jadi PR terbesar yang aku mau kasih buat kalian adalah gini, find your identity and your purpose in Jesus only. Temukan identitas kamu dan tujuan hidup kamu, dua hal ini. Identitas diri dan tujuan hidup di dalam Yesus. Bukan hanya sekedar identitas diri, oh aku namanya si A, sekolah di sini, dan kemudian kayak aku namanya ini anaknya si B. Bukan. Nah, identitas kita di dalam Yesus itu artinya Yesus tuh lihat kita sebagai apa? Yesus tuh lihat kita kayak gimana? Dan terus kita ini diciptakan seperti apa? Apa yang jadi talenta kita, apa yang jadi ketakutan kita, apa yang jadi bakat kita, apa yang jadi panggilan hidup kita.
all those things. Terus kemudian purpose atau tujuan hidup adalah Tuhan itu nempatin kita di dunia ini buat apa? Bukan hanya supaya kita ngabis-ngabisin kuota oksigen, ya kan? Tapi there's a certain specific purpose yang Tuhan itu titipkan atas kehidupanmu dan kehidupanku, and we need to find that. Dan kalau kita menemukan keduanya ini, baru kita bisa tahu orang seperti apa atau pasangan hidup seperti apa yang bakalan kita butuhkan suatu hari nanti. Alright, so find your identity and your purpose in Jesus. Dan ini bukan hanya sekedar sesuatu yang okay, right after this service you'll be able to find it, atau 1 bulan lagi kalian akan bisa ketemu. No, ini adalah perjalanan bersama dengan Yesus yang mana itu adalah perjalanan yang super luar biasa banget. Okay, so find your identity and your purpose in Jesus. Nah, sehingga gini, walaupun Alkitab tuh nggak kasih tahu secara jelas kapan kita boleh pacaran, hari ini the red line is clear, ya, batasannya jelas banget bahwa dating is about marriage and marriage is about dating. Pacaran tuh tentang pernikahan, pernikahan tentang berpacaran. Sehingga kalau ditanya kapan boleh mulai pacaran, waktu kamu sudah siap menikah. Nah, Alkitab memperjelas ada hubungan yang sesuai Alkitab nih antara pria dan wanita di dalam Yesus. 1 Korintus 7 ayat 2, ya, aku bacain ya di dalam bahasa Indonesia. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. So, kata siap itu bukan berarti harus sempurna, karena nggak ada orang yang sempurna dan you will never be ready. But, kata-kata siap itu dalam arti gini, kita diperlengkapi, kita dipersiapkan, kita ini benar-benar dibentuk untuk menjalani peran sebagai suami atau istri suatu hari nanti. For boys, for you the guys, kita bisa nggak nyediain kebutuhan, bisa nggak cari duitnya, ya kan? Bisa nggak melindungi, bisa nggak memimpin sebuah keluarga, ya kan? Secara tubuh, jiwa dan roh, bisa nggak gedein anak? Oh, gedein anak gampang, ya kan? Tinggal dikasih makan jadi gede. Tapi mendidiknya, right? It's another thing. Nah, untuk yang cewek-cewek, yang girls, udah siap nggak hamil, badannya berubah? Ya kan, udah siap nggak membesarkan anak? Sekali lagi, bukan hanya membesarkan tapi mendidik. Siap nggak menata keluarga, menghormati suami dan lain sebagainya. So these are called dating with purpose. Karena dating without purpose is such a waste. It's a waste of time, it's a waste of money, buang waktu, buang duit, buang perasaan. Karena apa? Putus, galau, sakit hati dan segala macamnya. Isn't that so tiring? Kayak capek banget, ya kan? So, in conclusion, kapan sih kita bisa mulai pacaran? Kalau kita udah siap menikah, kita boleh nih pacaran, ya kan? Dan in the process, sebelum kamu pacaran, if I may tell you, kenali dia dengan benar-benar, kenali kebiasaannya, kenali bad habits-nya, kenali ketakutannya, kenali talentanya, kenali keluarganya, supaya kita nggak terus kemudian terkejut dan lain sebagainya, tapi kita bisa jadi pasangan yang solid and saves you from a lot of heartbreak. Dan one day you can say that, wow, God has paved such a great way